Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah, Kak Sorta. Iya Kak Elga. Hari ini kan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul Kak Elga. Nah, tapi sebelum kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, Iya Kak Elga. kita mau berdoa dulu Kak. Yes. Jadi kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa sambil menyanyikan lagu apa Kak? Engkau Bapa yang mengasihiku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan Yesus kepada kami anak-anak-Mu, di mana hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau boleh memberkati kami Tuhan, boleh memberikan kami ketenangan supaya kami boleh menjalankan ibadah sekolah minggu online kami dengan baik dan dengan tidak adanya keributan dalam diri kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak Tuhan, kami sambut berkat-Mu hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, Kak Sorta, Iya Kak Elga. biar adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi, kita mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk nyanyi sama-sama. Mau nyanyi Kita mau apa, nyanyi Kak? lagu apa ya Kak Sorta? Yang gembira lah Kak Sorta, biar adik-adik di rumah semua semangat. Kalau Allahku besar, kuat. Masih ingat nggak Kak Elga? Coba dulu Kak Elga tanya sama kakak dan abang-abang yang di belakang. Kakak-kakak masih ingat? Masih Kak. Masih semangat? Masih Kak. Nah, adik-adik yang ada di rumah semuanya juga harus semangat seperti kakak abang guru sekolah minggu. Kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Semuanya bangkit berdiri. Semuanya ikuti gerakannya ya. Oh
Kak Elga? Tadi kayaknya kita kurang semangat. Iya Kak, kan? Nah, ngerasa kurang semangat. jadi Kak Elga mau ajak adik-adik dan kakak guru sekolah minggu yang di belakang, biar lebih semangat lagi, kita mau nyanyi yang senang-senang dulu Kak. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Sana Senang. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Kak Sorta, Iya, Kak masih Elga. semangat kan? Masih Kak. Kak Elga juga masih semangat. Kakak-kakak yang di belakang, abang-abang yang di belakang masih semangat? Masih Kak. Nah, kita kan mau membaca ayat hafalan Kak. Iya, Kak. Jadi, kita mau nyanyi lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Kak. Alkitab. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan ayat hafalan kita. Kita nyanyi lagu Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di firmanku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, berbuah, makin besar. berbuah, 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 Shalom adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan ayat hafalan supaya adik-adik di rumah semakin banyak untuk menghafal
ayat-ayat dari Alkitab. Nah, untuk minggu ini ayat hafalan kita diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Sekali lagi abang ulang ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Nah, adik-adik di rumah sudah hafal belum? Nah, kalau belum hafal, nih Bang Robin ada cara supaya kita bermain sambil menghafal. Nah, adik-adik, di layar itu ada roda berputar. Nah, kita perhatikan baik-baik. Ketika rodanya berputar, adik-adik di rumah sama-sama kita katakan stop. Nah, ketika rodanya berhenti, kita baca apa yang disuruh oleh roda tersebut. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap? Oke, kita mulai ya. Kita bermain sambil menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik, di layar rodanya menyuruh kita untuk menyebutkan isi dari ayat hafalan kita hari ini. Ayo sama-sama ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Iya, adik-adik di rumah, benar. Nah, sekali lagi kita lihat rodanya berputar. Sama-sama kita bilang stop ya adik-adik. Iya, nah rodanya sudah berhenti adik-adik. Nah, rodanya menyuruh kita untuk menyebutkan apa? Iya, rodanya menyuruh kita untuk menyebutkan alamat dari ayat hafalan kita hari ini. Ayo sama-sama kita sebutkan. Dari 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Nah, adik-adik di rumah pintar sekali. Nah, untuk itu, sebelum kita akhiri, ayo kita sama-sama menyebutkan ayat hafalan kita dari alamat, isi, kembali ke alamat. Ayo adik-adik yang di rumah. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Nah, sekian ayat hafalan kita hari ini. Shalom adik-adik. Salam selamat hari Minggu bagi semua anak-anak Sekolah Minggu HKBP Perumnas Simalingkar. Kita duduk bersama, kita mempersiapkan diri kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati. Kita memuji Tuhan,
kita bernyanyi dari buku ND nomor 544 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Semua anak-anak sekolah minggu berdiri di tempat masing-masing. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 11 ayat 1. Kita sama-sama mengucapkan titah kelima sampai dengan titah ke-10. Amang yang memulai, nanti diulang. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh. Titah kesepuluh. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya.
Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya ternaknya, atau segala milik mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 178 ayat 1. Mari kita berdoa, semua anak-anak berdiri di tempat masing-masing. Kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amang yang berdua, nanti ada dua bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa ke hadapan-Mu Tuhan, bersama anak-anak kami di rumah masing-masing. Tuhan, pada selama seminggu ini mungkin kami berdosa, mungkin anak-anak kami berdosa kepadamu dan kepada sesama manusia, terlebih-lebih kepada orang tua. Ampuni Tuhan dosa-dosa mereka, supaya mereka Tuhan dapat menerima berkat. Dan terimalah dua bersama anak-anak kami. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 504 ayat 1. Kita kembali berdiri di tempat masing-masing. Kita mengaku, kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkan amang yang pertama dan diikuti. Marilah kita mengaku iman
kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Duduk kembali, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Semua anak-anak kami berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua di rumah. Tuhan memberkati, sampai jumpa hari Minggu yang akan datang. Amin. Shalom. Shalom. Oke Kak Sorta, nah kita kan tadi udah nyanyi-nyanyi, udah memuji nama Tuhan. Nah sesaat lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Nah tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau ngapain Kak? Kita mau nyanyi Kak. Mau nyanyi, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Terima kasih Tuhan Kak. Terima kasih Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, semuanya boleh duduk yang manis, sediakan Alkitabnya, semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, sambil kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Setiamu
Bapa, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan hari ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Berkati kami, berikan kami roh fokus supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan apa yang telah Engkau perintahkan Bapa. Bapa, sebentar inilah doa anak-Mu yang belum sempurna, hanya Engkau yang dapat menyempurnakannya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Bang Petri. Nah adik-adik, hari ini Bang Petri akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Tapi sebelumnya, adik-adik di rumah duduk manis dan jangan lupa sediakan senjata Kristusnya. Semua sudah sediakan senjata Kristusnya? Oke, sebelum masuk ke firman Tuhan, Bang Petri punya sebuah gambar. Coba adik-adik lihat, gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar seorang raja. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini bercerita tentang seorang raja. Penasaran kan? Biar gak penasaran, langsung saja kita buka firman Tuhan kita dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Abang kasih waktu 5 detik untuk membuka Alkitabnya. Sudah dapat kan adik-adik? Nah, karena cuma 2 ayat, adik-adik dengarkan Bang Petri membacakannya ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Bang Petri akan bercerita. Dengarkan Bang Petri ya. Bang Petri akan menceritakan firman kita pada hari ini. Yosia adalah seorang yang menjadi raja bagi bangsa Israel pada umurnya yang ke-8. Yosia memiliki kakek yang bernama Manasye dan seorang ayah yang bernama Amon. Kakek dan ayah Yosia adalah raja terdahulu sebelum Yosia. Ayah dan kakek Yosia merupakan seorang raja yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Walaupun ayah dan kakek Yosia adalah seorang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, hal itu sangat berbeda dengan Yosia. Yosia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Dan dia juga tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Suatu hari, pada tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan untuk pergi ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Setelah itu, pergilah Safan untuk bertemu kepada Imam Hilkia dan melakukan segala perintahnya. Selama proses pengerjaan, Imam Hilkia menemukan sebuah kitab Taurat Tuhan dan memberikannya kepada Safan. Kemudian Safan pun membacanya, lalu Safan pergi menghadap raja. Saat menghadap raja, Safan memberitahukan bahwa dia sudah melakukan yang sesuai dengan raja perintahkan. Dan dia juga memberitahukan bahwa Imam Hilkia memberikan kitab kepadanya. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Setelah raja mendengar isi dari kitab Taurat tersebut, sedihlah hatinya, karena selama ini bangsa Israel sudah melakukan hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan.
dan ia mengoyakkan bajunya. Kemudian raja memberi perintah kepada para imam dan juga Safan untuk pergi meminta petunjuk Tuhan. Akhirnya, para suruhan-suruhan raja tersebut pergi menemui seorang nabi yang bernama Nabi Hulda yang tinggal di Yerusalem dan meminta petunjuk kepadanya. Kemudian, Nabi Hulda menceritakan kebenaran Tuhan kepada orang-orang suruhan raja tersebut. Setelah mendengar Nabi Hulda menceritakan kebenaran firman, pergilah orang-orang suruhan raja tersebut kembali menghadap raja dan menceritakannya kembali kepada raja tersebut. Setelah raja mendengar kebenaran firman tersebut, kemudian raja memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang di bait suci. Setelah semuanya berkumpul, di sana Raja Yosia membacakan kitab Taurat yang berisi perintah-perintah Tuhan tersebut di depan semua orang. Kemudian Raja Yosia meminta orang-orang yang dikumpulkannya tersebut untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan dan tidak lagi melakukan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, sudah dengarkan cerita Bang Petri tadi? Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah supaya kita dan adik-adik sekolah minggu dapat menjadi seorang pemimpin, sama seperti Raja Yosia yang dapat memimpin walau umurnya masih kecil. Nah, bagaimana Bang Petri? Kami kan masih kecil, bagaimana bisa memimpin? Nah, adik-adik, menjadi seorang pemimpin bukan hanya memimpin bangsa yang besar, bukan hanya memimpin sebuah kerajaan, tetapi dari contoh paling kecil bahwa menjadi seorang pemimpin dapat memimpin diri sendiri. Contohnya, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, tepat waktu mengikuti ibadah sekolah minggu, tepat waktu bangun pagi, rajin membantu orang tua, dan hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sama seperti Raja Yosia yang mau dipimpin oleh Roh Kudus dan hidupnya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa mau sampaikan. Semuanya tutup Alkitabnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan kami pada minggu ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan kami ya Bapa. Berkati kami agar kami dapat menjadi seorang pemimpin yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan hidupnya dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Bapa, demikianlah doa kami. Terpuji termuliakan nama-Mu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.